Di sebuah kampung yang tenang, nama Pak Haji Marzuki selalu terdengar di setiap sudut jalan. Hampir semua orang mengenalnya, bukan hanya karena rumahnya yang paling besar di antara deretan rumah warga, tapi juga karena gelar hajinya yang membuat banyak orang segan. Setiap kali ada acara di masjid atau pertemuan warga, orang-orang tak pernah lupa menyebut namanya dengan penuh hormat. Rumah Pak Haji berdiri megah di tepi jalan utama desa. Catnya putih bersih. Pagarnya tinggi menjulang dengan besi berlapis cat emas, dan di halamannya tumbuh pohon-pohon hias mahal yang jarang terlihat di rumah warga biasa. Dari jauh, rumah itu seperti tanda perbedaan antara dirinya dan warga kebanyakan, sebuah simbol kekayaan yang selalu ia tunjukkan tanpa harus berkata-kata. Setiap pagi, ia berjalan menuju toko grosirnya yang selalu ramai pembeli. Dengan baju koko putih bersih, peci hitam mengkilat, dan sandal kulit impor, langkahnya selalu diiringi pandangan warga yang menunduk penuh hormat. Anak-anak kecil berlari-lari kecil untuk menyalami tangannya, sementara orang dewasa hanya bisa memberi salam dengan suara rendah, seolah takut jika ucapannya terdengar tidak sopan. Namun, di balik wajahnya yang tampak penuh wibawa, ada sesuatu yang terasa janggal. Senyumnya tidak pernah sama untuk semua orang. Ketika ia berpapasan dengan sesama orang kaya, wajahnya cerah, suaranya lantang, bahkan tak jarang ia bercanda hangat. Tetapi ketika bertemu dengan orang miskin, terutama mereka yang berpakaian lusuh dan berjalan tanpa alas kaki, senyumnya menghilang. Kadang, ia hanya menoleh sebentar lalu melanjutkan langkah tanpa menanggapi salam yang diberikan. Bagi sebagian orang, Pak Haji adalah teladan. Ia rajin ke masjid, selalu duduk di syaf depan, bahkan kadang mengimami sholat berjamaah jika ustadz kampung berhalangan. Namun, bagi sebagian lainnya, Pak Haji hanyalah seorang lelaki yang pandai menjaga citra di depan umum. Mereka yang pernah merasakan pedasnya kata-kata kasarnya tahu bahwa di balik gelar hajinya, ada hati yang keras, penuh gengsi, dan mudah meremehkan orang lain. Suatu sore, seorang pemuda desa yang baru pulang dari merantau bercerita pada teman-temannya. Pak Haji itu kalau sama orang kaya memang ramah sekali. Tapi waktu aku dulu masih kerja di pasar, pernah aku minta tolong padanya. Dia marah, katanya aku pemalas. Padahal waktu itu aku hanya butuh pinjaman kecil untuk modal. Cerita-cerita semacam ini beredar dari mulut ke mulut, namun tak pernah terbuka lebar, karena kebanyakan orang masih segan. Bagaimana tidak? Pak Haji adalah penyumbang terbesar dalam pembangunan masjid. Ia sering menyumbang untuk acara kampung, dan selalu dipanggil ke depan ketika ada hajatan besar. Maka, di hadapan banyak orang, ia tetap terlihat seperti tokoh yang terhormat. Namun bagi mereka yang melihat lebih dalam, mereka tahu bahwa kehormatan itu hanyalah topeng. Topeng yang menutupi sifat aslinya, kesombongan, ketidakpedulian, dan dosa yang perlahan-lahan ia kumpulkan, tanpa ia sadari suatu hari akan terbongkar di hadapan semua orang. Dan di balik topeng kehormatan itu, azab besar sedang menunggu. Hari Jumat sore, suasana kampung riuh rendah. Anak-anak kecil berlarian sambil membawa celengan plastik. Ibu-ibu sibuk memasak untuk persiapan pengajian malam, dan para bapak berkumpul di serambi masjid membicarakan pembangunan pagar baru. Di tengah kesibukan itu, nama Pak Haji Marzuki kembali disebut. Alhamdulillah, pagar masjid kita bisa berdiri megah. Semua berkat sumbangan Pak Haji, kata salah seorang pengurus masjid sambil tersenyum bangga. Ucapannya disambut anggukan setuju. Warga tak pernah bisa menyangkal, setiap kali ada pembangunan di desa, nama Pak Haji selalu muncul di barisan terdepan. Sore itu, Pak Haji datang dengan mobil hitam mengkilatnya. Ia turun dengan langkah pelan tapi penuh wibawa. Di tangannya ada amplop tebal. Anak lelakinya mengikutinya dari belakang sambil membawa ponsel. Jelas siap merekam setiap detik momen itu. Bismillah, ini sedikit bantuan untuk masjid kita, ucap Pak Haji, suaranya lantang, senyumnya dipaksakan lebar. Amplop itu diserahkan dengan gaya yang seolah ingin memastikan semua mata melihat. Kamera ponsel anaknya merekam dari berbagai sudut, dari depan, dari samping, bahkan sempat meminta beberapa orang untuk berpose bersama. Warga bertepuk tangan. Ada yang kagum, ada yang terharu, dan ada pula yang hanya bisa menunduk sambil berbisik pelan. Kalau niatnya benar, harusnya nggak perlu direkam.
Kebiasaan Pak Haji ini sudah berlangsung lama. Setiap kali ia bersedekah, selalu ada dokumentasi. Kadang video itu diunggah ke media sosial, lengkap dengan caption penuh ayat dan doa. Banyak yang memuji, ada pula yang diam-diam gelisah, karena seolah-olah kebaikan itu bukan untuk Allah, tapi untuk sorotan manusia. Di balik gemerlap sedekahnya, ada sisi lain yang jarang terlihat. Suatu siang, seorang anak yatim datang ke toko Pak Haji. Bajunya kusut, wajahnya penuh harap, sambil memegang surat pengantar dari Ustadz kampung. "Pak Haji, saya minta tolong sedikit untuk biaya sekolah," katanya lirih. Pak Haji menoleh tajam. "Kamu ini kalau sekolah ya sekolah yang rajin. Jangan terus-terusan minta belas kasihan. Kalau semua orang seperti kamu, bagaimana negara ini mau maju?" katanya dengan nada tinggi. Anak itu terdiam, matanya berkaca-kaca, lalu berlari keluar dengan wajah merah menahan tangis. Beberapa pembeli yang melihat hanya bisa saling pandang, tak berani berkata apa-apa. Begitulah kebiasaan Pak Haji, kebaikan untuk dipamerkan, sementara ketulusan sering ia buang jauh-jauh. Malam harinya, di ruang tamu rumah besarnya, Pak Haji duduk sambil menonton video dirinya ketika menyerahkan amplop di masjid. Ia tersenyum puas, lalu berkata pada anaknya, "Upload besok pagi, biar banyak yang lihat. Jangan lupa kasih caption, 'Ikhlas karena Allah.'" Anaknya mengangguk, tanpa berani bertanya lebih jauh. Di balik layar ponsel yang penuh pujian, tersembunyi kebenaran pahit. Kebaikan yang dipamerkan hanyalah bayangan. Kehormatan yang diagungkan hanyalah ilusi. Dan semakin ia larut dalam kepalsuan itu, semakin dekat ia melangkah menuju azab yang tak bisa ia elakkan. Di balik sorotan kamera, di balik salam hangat yang ia tebar di masjid, Pak Haji Marzuki menyimpan rahasia kelam yang tak pernah benar-benar diketahui warga. Rahasia itu ia kubur dalam-dalam, seakan gelar Haji bisa menjadi selimut yang menutupinya rapat. Beberapa tahun sebelumnya, masjid kampung mendapat hibah tanah wakaf dari seorang dermawan tua. Tanah itu semestinya digunakan untuk memperluas halaman masjid agar jamaah lebih nyaman. Namun, tanpa sepengetahuan warga, tanah itu beralih tangan. Diam-diam, Pak Haji menjualnya pada seorang pengembang yang ingin membuka gudang besar di pinggir desa. Uang hasil penjualan itu masuk ke kantongnya, digunakan untuk menambah modal toko grosirnya. Ketika pengurus masjid bertanya-tanya kenapa tanah wakaf itu hilang, Pak Haji hanya mengangkat bahu. Dengan wajah tenang ia berkata, "Tanah itu belum jelas status hukumnya. Daripada tidak terurus, lebih baik digunakan untuk kepentingan bersama." Tak ada yang berani melawan ucapannya, apalagi dengan status hajinya dan kekayaannya yang begitu berpengaruh. Dosa lainnya adalah riba. Banyak pedagang kecil di kampung yang pernah terjerat hutang padanya. Awalnya, ia menawarkan pinjaman dengan wajah ramah. "Tenang saja, bayarnya ringan kok. Nggak usah buru-buru." Tapi kenyataannya, bunga mencekik membuat para pedagang jatuh miskin, bahkan ada yang gulung tikar. Ironisnya, saat pedagang itu bangkrut, ia justru membeli barang-barang mereka dengan harga murah untuk dijual kembali di tokonya. Malam hari, ketika kampung sunyi, lampu rumah Pak Haji masih terang. Di ruang tamu yang luas, ia duduk sendirian, membuka buku catatan hitam berisi angka-angka pinjaman warga. Jemarinya menghitung lembar demi lembar uang, sesekali tersenyum puas. Bagi sebagian orang, buku catatan adalah alat untuk mengingat rezeki. Tapi bagi Pak Haji, buku itu adalah saksi bisu dari tangis-tangis orang miskin yang terjerat hutang. Ada pula cerita tentang tukang kebun tua yang pernah bekerja di rumahnya. Suatu hari, tukang kebun itu sakit dan tidak mampu lagi bekerja. Ia meminta gaji terakhirnya yang belum dibayar penuh. Alih-alih memberi, Pak Haji justru mengusirnya dengan kasar, menuduhnya malas dan tidak amanah. Tukang kebun itu pergi dengan tubuh lemah, membawa rasa sakit yang tak hanya di badan, tapi juga di hati. Semua ini ia tutupi dengan baju putih dan peci hitamnya. Semua ini ia sembunyikan dengan sedekah yang dipamerkan, dengan doa yang ia lantunkan di depan orang banyak. Warga hanya melihat permukaan, rumah megah, toko ramai, gelar haji, sedekah di masjid.
Mereka tak pernah tahu bahwa di balik itu, ada dosa-dosa besar yang menggunung. Namun dosa, seberapapun disembunyikan, tidak pernah benar-benar hilang. Seperti api yang dibiarkan kecil di balik sekam. Suatu saat ia akan membesar, membakar, dan memperlihatkan wajah aslinya. Dan bagi Pak Haji, hari itu sudah semakin dekat. Hari ketika semua rahasia yang ia simpan akan terbongkar, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah dan tanah tempat ia akan dimakamkan. Malam itu, angin berhembus pelan di kampung. Lampu-lampu jalan berkelip redup. Suara jangkrik bersahutan dari balik pepohonan, dan suasana begitu tenang. Di rumah besar bercat putih yang berdiri di tepi jalan utama, Pak Haji Marzuki duduk di kursi rotan di terasnya. Tangannya memegang segelas teh panas, sementara di meja kecil di sampingnya tersusun rapi buku catatan hitam yang selalu ia jaga. Ia menatap halaman rumahnya yang luas. Mobil mengkilap terparkir rapi, pohon hias berdiri tegak, dan lampu taman yang bersinar lembut membuat semuanya tampak megah. Senyumnya tipis, penuh kepuasan, seolah semua yang ia miliki adalah tanda keberkahan dari Allah. Tapi di hatinya, ada bisikan yang tak pernah ia dengarkan, bisikan bahwa keberkahan sejati tidak datang dari dosa yang ditutup-tutupi. Tiba-tiba, Pak Haji merasakan dadanya sesak. Teh panas yang tadi ia teguk terasa berhenti di kerongkongan. Ia batuk keras. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat. Tangannya mencoba meraih buku catatan hitam itu, seakan takut meninggalkannya. Namun langkahnya terhenti, tubuhnya limbung, lalu jatuh menghantam lantai teras dengan suara keras. Istrinya yang mendengar suara itu berlari keluar. "Pak! Pak!" teriaknya panik. Anak-anaknya berhamburan keluar kamar. Mereka mencoba mengangkat tubuh Pak Haji, tapi tubuh itu sudah kaku. Matanya melotot. Tangannya masih berusaha menggenggam buku catatan hitam yang terjatuh di lantai. Jeritan terdengar sampai ke jalan. Warga berdatangan. Sebagian berlari. Sebagian membawa senter. Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar ke seluruh kampung. Pak Haji Marzuki meninggal mendadak. Warga yang mendengar kabar itu bereaksi berbeda-beda. Ada yang menutup mulut, kaget dan tidak percaya. Ada pula yang hanya mengangguk pelan, seolah berkata dalam hati, cepat sekali balasannya. Di antara kerumunan, terlihat wajah-wajah yang bingung, harus bersedih karena seorang tokoh kampung telah tiada, atau harus diam karena kenangan buruk yang pernah mereka alami darinya. Malam itu, rumah megah Pak Haji berubah menjadi lautan manusia. Lampu-lampu dinyalakan terang benderang, suara doa bergema, dan isak tangis terdengar di setiap sudut ruangan. Jenazah Pak Haji dibaringkan di ruang tamu, tubuhnya ditutup kain putih. Di luar rumah, para warga berbisik-bisik. Ada yang mendoakan dengan tulus, ada pula yang berbisik lirih tentang dosa-dosa yang selama ini mereka dengar tapi tak pernah berani mengungkapkan. Cepat sekali, barusan masih sehat, sekarang sudah pergi, kata seorang bapak tua dengan nada pelan. Iya. Tapi katanya tanah wakaf masjid itu, bukankah hilang karena dijual? Sahut yang lain, menahan suaranya agar tak terdengar keluarga. Di ruang tamu, anak-anak Pak Haji menangis keras. Istrinya duduk lemas, wajahnya pucat pasi. Meski rumah itu penuh sesak oleh orang yang datang melayat, ada rasa dingin yang sulit dijelaskan. Bukan dingin dari angin malam, melainkan dingin dari sebuah rahasia besar yang perlahan-lahan akan terbuka. Kematian Pak Haji memang mengejutkan, tapi kejadian yang lebih besar justru belum dimulai. Semua dosa yang ia sembunyikan selama hidupnya, semua topeng kehormatan yang ia pakai, akan mulai terkuak, bukan oleh manusia, melainkan oleh bumi yang menolak menerima jasadnya. Pagi itu, suasana kampung berubah menjadi tegang. Setelah semalaman warga bergantian membaca doa di rumah besar Pak Haji Marzuki, tibalah saat jenazah hendak dimakamkan. Matahari baru naik, namun halaman rumah sudah penuh oleh orang-orang yang ingin menyaksikan. Ada yang benar-benar ingin mengantar, ada pula yang hanya didorong rasa penasaran. 4 orang lelaki gagah sudah bersiap mengangkat keranda. Mereka melangkah perlahan menuju pemakaman desa. Suara takbir dan tahlil menggema di sepanjang jalan. Di antara warga, ada yang menangis, ada pula yang hanya terdiam sambil menunduk.
Anak-anak berlari kecil di belakang, ingin melihat bagaimana jenazah tokoh paling dihormati di kampung itu dimakamkan. Sesampainya di area pemakaman, liang lahat sudah siap. Tanah digali semalam oleh beberapa pemuda, cukup dalam, rapi, dan kuat dengan papan penopang di sisi-sisinya. Imam kampung sudah berdiri di dekat liang, bersiap memimpin prosesi. Semua berjalan sebagaimana mestinya, hingga saat yang paling menentukan tiba. Ketika jenazah Pak Haji mulai diturunkan, sesuatu yang tak biasa terjadi. Tali pengikat keranda tiba-tiba putus, meski baru saja diganti dengan yang baru. Jenazah jatuh kembali ke atas tanah, membuat semua orang kaget dan mundur. "Astagfirullah," teriak beberapa orang. Wajah keluarga pucat. Tapi imam meminta agar semua tetap tenang. Keranda diangkat kembali. Tali diganti lagi. Kali ini dengan hati-hati. Jenazah diturunkan pelan-pelan. Namun ketika tubuh Pak Haji hampir menyentuh dasar liang, tanah di salah satu sisi mendadak longsor, menutup lubang sebagian. Beberapa pemuda yang menggali panik. Warga mulai berbisik-bisik. Kenapa tanahnya bisa runtuh? Padahal tadi malam keras sekali. Ucap seorang penggali dengan napas terengah. Prosesi dihentikan sejenak. Imam meminta semua untuk memperbanyak istighfar. "Mungkin ini ujian," katanya, meski nada suaranya terdengar ragu. Jenazah diangkat kembali. Liang dibersihkan. Setelah dianggap cukup, mereka mencoba lagi. Namun kali ini lebih aneh. Ketika jenazah sudah hampir diletakkan, papan penopang yang biasanya kokoh mendadak patah. Suara kayu retak terdengar keras. Jenazah terhuyung, dan lagi-lagi gagal dimasukkan ke liang. Orang-orang terdiam. Ada yang menutup mulut dengan kain sarung, ada yang menunduk ketakutan. Bisik-bisik mulai terdengar. "Kenapa bisa begini? Apakah tanah menolak? Jangan-jangan ini pertanda." Suasana pemakaman berubah mencekam. Angin berhembus kencang. Awan menutupi matahari. Beberapa orang tua beristighfar keras-keras. Anak-anak bersembunyi di balik tubuh orang tuanya. Sementara keluarga Pak Haji terlihat semakin gelisah. Istrinya menangis terseduh. Anak-anaknya saling berpelukan. Wajah mereka memucat ketakutan. Setiap kali jenazah hendak dimasukkan, selalu ada halangan. Tali putus, tanah runtuh, papan patah. 3 kali dicoba, 3 kali gagal. Imam akhirnya menghentikan prosesi. "Cukup, jangan dilanjutkan dulu," ucapnya tegas. Semua orang terdiam. Suasana begitu berat. Jenazah yang seharusnya dengan tenang dimakamkan, kini menjadi misteri. Tanah seakan menolak tubuh Pak Haji. Bumi, yang semestinya menerima jasad setiap manusia tanpa syarat, kini seolah berkata, "Tidak untukmu." Warga yang awalnya hanya datang untuk mengantar, kini pulang dengan hati bergetar. Suara bisik-bisik semakin ramai. Apa dosa besar yang disembunyikan Pak Haji selama ini? Pertanyaan itu menggantung di udara. Belum ada jawaban, tapi semua tahu bahwa sesuatu yang kelam sedang terbongkar. Setelah prosesi pemakaman yang gagal berulang kali, suasana pemakaman menjadi hening dan penuh ketegangan. Wajah-wajah warga diliputi rasa takut dan penasaran. Imam kampung hanya bisa menunduk dalam-dalam, sementara keluarga Pak Haji semakin gelisah, terutama sang istri yang menangis histeris. "Kenapa bisa begini? Kenapa tanah menolak suamiku?" Di tengah kebingungan itu, seorang kiai tua melangkah maju. Tubuhnya renta, jubah putihnya sudah usang, dan tongkat kayu menjadi penopang setiap langkahnya. Namun sorot matanya tajam, penuh wibawa. Warga langsung memberi jalan, dan suasana semakin hening. Semua menunggu apa yang akan ia katakan. Dengan suara berat, kiai itu berkata, "Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah, tanah tidak pernah menolak tanpa alasan. Ini bukan sekadar kebetulan, bukan sekadar musibah. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih menggantung antara dirinya dengan Allah." Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang menahan napas, ada pula yang memegang dada, takut dengan apa yang akan terungkap. Kiai itu melanjutkan dengan suara bergetar. "Semasa hidupnya, almarhum tidaklah seperti yang kalian lihat.
Di balik sedekahnya, di balik gelar hajinya, ada dosa besar yang ia lakukan. Beberapa orang kaget. Matanya terbelalak. Dosa besar apa, Kiai? Bisik seorang bapak tua di barisan belakang. Kiai menunduk sejenak, lalu menatap ke arah keluarga Pak Haji. Kalian semua pasti masih ingat. Tanah wakaf yang seharusnya untuk perluasan masjid kita, hilang tanpa jejak. Semua mengira itu sudah diputuskan secara sah. Tapi ketahuilah, tanah itu telah dijual oleh almarhum kepada orang luar, dan hasilnya ia gunakan untuk memperkaya diri. Seperti petir di siang bolong, warga serentak bersuara. Ada yang menutup mulut tak percaya, ada yang berteriak istighfar, ada pula yang hanya bisa menangis karena merasa dikhianati. Itu belum semuanya, lanjut sang kiai. Suaranya semakin dalam. Almarhum juga memberi pinjaman dengan bunga yang mencekik. Banyak pedagang kecil jatuh miskin. Banyak keluarga hancur karena tidak mampu melunasi hutang-hutang itu. Sementara ia hidup bergelimang harta, mereka hanya bisa menangis dalam kesunyian. Tiba-tiba seorang lelaki parubaya maju ke depan. Air matanya jatuh deras. Benar, Kiai. Saya salah satu korbannya. Saya pinjam 5 juta, tapi harus mengembalikan 2 kali lipat. Toko kecil saya bangkrut. Keluarga saya kelaparan. Tapi siapa yang berani melawan? Dia terlalu dihormati. Tangisan mulai terdengar di berbagai sudut. Ada janda miskin yang mengaku pernah dihardik ketika meminta tolong. Ada tukang kebun yang pernah diusir tanpa gaji terakhirnya. Semua cerita itu keluar satu persatu, seperti pintu rahasia yang akhirnya dibuka paksa. Keluarga Pak Haji semakin terpukul. Anak-anaknya menangis sambil memeluk ibunya, sementara istri Pak Haji hanya bisa menutup wajah dengan kerudung, malu dan hancur. Kiai tua itu mengangkat tangannya, meminta semua diam. Saudaraku, apa yang kalian saksikan hari ini adalah pelajaran. Allah menutup aib manusia selama ia hidup, tetapi ketika ia meninggal, segala sesuatu bisa terbuka. Ini adalah bukti bahwa gelar haji tidak menyelamatkan jika hati tetap sombong dan tangan tetap berbuat zalim. Semua orang terdiam, sebagian tubuhnya gemetar. Kalimat itu menusuk hati. Gelar haji tak ada artinya bila dosa besar terus ditutupi. Di langit, awan menebal, angin berhembus lebih kencang. Warga pulang dengan hati bergetar, membawa pertanyaan yang sama. Apakah kita juga sedang menutupi dosa-dosa besar yang suatu saat akan terbongkar? Sejak kebenaran itu terbongkar di hadapan warga, suasana rumah besar Pak Haji Marzuki berubah mencekam. Tangisan keluarganya menggema di ruang tamu, bercampur dengan bisik-bisik tajam dari orang-orang yang masih berkumpul. Setiap mata yang memandang, seolah menjadi pisau yang menusuk hati keluarga almarhum. Istrinya, Bu Haji, terduduk lemas di lantai. Tangannya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi, matanya bengkak karena menangis terlalu lama. Ia tidak menyangka, rahasia yang selama ini disimpan rapat bersama suaminya akhirnya terbongkar di depan seluruh kampung. Dalam hatinya, ia ingin berteriak bahwa semua ini hanyalah fitnah, tapi lidahnya keluh, karena ia tahu kebenaran tak bisa disangkal. Ia pun menutup wajah dengan kerudung panjangnya, malu untuk menatap siapapun. Anak-anaknya tak kalah hancur. Si sulung, yang biasanya tampak gagah dengan mobil mewah pemberian ayahnya, kini terisak keras. Ia memeluk adiknya yang masih remaja, mencoba memberi kekuatan padahal dirinya sendiri nyaris runtuh. Kakak nggak sangka begini, Dik. Ayah ternyata. Ucapnya dengan suara tercekat. Kalimat itu tak pernah selesai. Hanya tertelan tangis. Di sudut ruangan, anak bungsu yang masih kecil menangis keras, bertanya polos. Kenapa ayah nggak boleh dikubur? Kenapa orang-orang bilang ayah banyak dosa? Pertanyaan itu membuat hati semua yang mendengar semakin perih. Tak ada yang bisa menjawab, hanya pelukan ibunya yang bisa menenangkan. Sementara itu, di luar rumah, warga masih berkerumun. Bisikan demi bisikan terdengar jelas, meski mereka berusaha merendahkan suara. Pantas saja tanah kubur menolak. Selama ini kita dibutakan gelar hajinya. Baru sekarang semua terungkap. Ucapan-ucapan itu sampai ke telinga keluarga. Setiap kata menjadi cambuk yang menyayat hati mereka.
Mereka merasa bukan hanya kehilangan ayah dan suami, tapi juga harga diri, kehormatan, dan rasa hormat dari tetangga. Malam itu, keluarga berkumpul di ruang tengah. Lampu remang-remang, suasana penuh ketegangan. Anak sulung membuka suara. "Kita harus bagaimana sekarang?" Warga sudah tahu semua. Jenazah ayah bahkan belum bisa dikubur. Kalau ini terus berlanjut, aib kita semakin besar. Bu Haji hanya bisa menatap kosong. Air matanya mengalir tanpa henti. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Ya Allah, ampuni suamiku. Jangan biarkan kami menanggung malu ini selamanya." Beberapa anggota keluarga mencoba mencari solusi. Ada yang menyarankan agar mendatangkan kiai besar dari kota, berharap dengan doa khusus, tanah bisa menerima jenazah. Ada pula yang menyarankan agar jenazah dimakamkan di tempat lain, jauh dari pemakaman umum, agar warga tak terus menyaksikan kejadian memalukan itu. Namun setiap usulan selalu berakhir dengan kebuntuan. Rasa malu dan ketakutan sudah terlalu besar. Anak-anaknya takut keluar rumah, takut mendengar bisik-bisik orang, takut bertemu teman yang dulu selalu memandang mereka dengan kagum, kini dengan tatapan kasihan. Di tengah kegelisahan itu, satu hal menjadi jelas. Kehormatan yang mereka banggakan selama ini ternyata rapuh, runtuh hanya dalam satu hari. Semua yang mereka jaga dengan topeng akhirnya terbongkar oleh kebenaran yang tak bisa disembunyikan lagi. Dan malam itu, mereka semua sadar, belum selesai. Azab yang sesungguhnya belum mencapai puncaknya. Esok hari, jenazah harus tetap dikuburkan, entah bagaimana caranya. Dan apa yang akan terjadi besok, bisa jadi lebih berat daripada hari ini. Pagi berikutnya, udara kampung terasa berat. Awan mendung menggantung rendah, seolah ikut menekan hati setiap orang yang hadir. Warga kembali berkumpul, kali ini dengan wajah lebih tegang. Semua tahu bahwa jenazah Pak Haji Marzuki belum juga dikebumikan. Semalam, kabar itu menyebar jauh hingga kampung sebelah. Orang-orang datang bukan hanya untuk mengantar, tapi juga untuk menyaksikan apakah benar tanah kubur menolak tubuh seorang haji yang selama ini diagungkan. Di halaman pemakaman, jenazah kembali diletakkan di atas keranda. Imam kampung menatap ke arah kiai tua yang semalam sudah memperingatkan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kiai, bagaimana nasib jenazah ini? Kami semua takut, tapi kami juga tak sanggup membiarkannya begini terus." Kiai tua menghela napas panjang. "Saudaraku, tanah ini hanya menjalankan perintah Allah. Kalau bumi menolak, itu karena ada dosa yang sangat besar. Tapi kita manusia tetap punya kewajiban menyelesaikan. Jenazah ini harus dikuburkan, entah bagaimana caranya." Warga menunduk, sebagian menitikkan air mata. Bukan hanya karena takut pada azab yang nyata di depan mata, tapi juga karena perasaan bercampur, kecewa, marah, sekaligus kasihan pada keluarga yang sedang menanggung malu. Setelah musyawarah singkat, akhirnya diputuskan, jenazah tidak akan dimakamkan di pemakaman umum. Sebagai gantinya, sebuah lahan kosong jauh di pinggir desa digali, tempat yang sunyi, jauh dari rumah-rumah warga. Keluarga setuju, meski hati mereka hancur. Anak-anak Pak Haji menangis, sementara istrinya hanya bisa pasrah. Wajahnya tertutup kerudung basah air mata. Perjalanan menuju lahan itu sunyi. Tidak ada tahlil yang bergema. Tidak ada doa keras yang biasanya menyertai. Yang terdengar hanya langkah kaki berat dan suara angin yang berdesir. Setiap orang seolah terjebak dalam renungan masing-masing. Beginikah akhir hidup orang yang selama ini dihormati? Beginikah balasan bagi mereka yang menutupi dosa dengan topeng kebaikan? Saat liang lahat di lahan kosong itu siap, jenazah diturunkan. Kali ini tidak ada tali yang putus, tidak ada tanah yang runtuh, tidak ada papan yang patah. Semua berjalan lancar. Seolah tanah di tempat sunyi itu akhirnya menerima, tapi bukan dengan penghormatan, melainkan dengan penolakan dari tempat yang semestinya. Setelah jenazah dikuburkan, kiai tua berdiri di hadapan warga. Suaranya dalam, bergetar, tapi penuh keyakinan. "Saudaraku, jadikanlah peristiwa ini pelajaran. Gelar haji tidak menjamin surga, rumah besar tidak menjamin mulia,
sedekah yang dipamerkan tidak menjamin pahala. Allah tidak melihat seberapa sering engkau dipuji manusia, tapi Allah melihat hatimu, keikhlasanmu, dan dosamu yang kau sembunyikan. Hari ini, kita semua telah menjadi saksi bahwa dosa besar tidak bisa ditutupi dengan topeng kehormatan. Warga terdiam, sebagian menangis, sebagian lagi menunduk menahan gemetar. Anak-anak muda yang menyaksikan berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Para orang tua pulang dengan langkah pelan, membawa pelajaran berat untuk keluarga masing-masing. Keluarga Pak Haji kembali ke rumah dengan wajah tertunduk. Mereka tahu, bukan hanya kehilangan ayah dan suami, tapi juga kehilangan kehormatan yang dulu dibanggakan. Kini yang tersisa hanyalah aib yang akan selalu diingat orang-orang. Malam itu, kampung terasa berbeda. Tidak ada suara riuh di warung kopi. Tidak ada tawa di serambi rumah. Semua orang larut dalam renungan. Tentang hidup, tentang mati, tentang dosa yang disembunyikan, dan tentang azab yang akhirnya datang. Dan di atas tanah sunyi tempat jenazah Pak Haji dimakamkan, angin berhembus lirih, seakan membawa pesan yang tak pernah lekang oleh waktu. Harta tidak menyelamatkanmu. Gelar tidak mengangkatmu. Hanya amal ikhlas yang akan menemanimu.